Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4106 Sang Jenderal akan disebutkan namanya. Paman keempat dengan tenang memerintahkan orang untuk menyerang Gedung Bulan Utara. Aku akan membawa orang untuk melihatnya, kata Yan Guang. Paman keempat dari keluarga Yan segera berhenti, tidak. Jika, seperti yang dikatakan anggota geng ikan todak, orang ini hanya dapat membunuh yang kuat di alam Tao Baji hanya jika dia diizinkan berlatih di alam Tao. Dia pasti memiliki beberapa cara yang tidak terduga di tubuhnya. Kultivasi Anda tidak tinggi, hanya alam Tao perampok 6. Sebaiknya Anda tidak pergi dengan gegabah. Yan Guang berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, paman keempat, aku tidak pergi sendirian. Aku pergi dengan saudara-saudara dari Aula Ular. Geng ikan todak hanyalah geng kecil dan lemah di Teluk Poyue. Meskipun seni bela diri geng mereka memiliki kultivasi Taoisme, kekuatan mereka terlalu lemah. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan seni bela diri Aula Ular? Paman keempat, jangan khawatir. Paman keempat dari keluarga Yan mengangguk sedikit, dan segera mengatur lebih dari 20 ahli Aula Ular di Benteng 16 Abadi untuk pergi bersama Yan Guang. Ketika Yang Guang keluar dari blok Beiyue, ia segera menemukan jejak anggota geng ikan todak. Ketika ia tiba di jalan Tiangmu, Yan Guang melihat tumpukan mayat yang tergeletak di tanah di depannya. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dengan udara panas. Jelas bahwa ia baru saja meninggal. Yang mengejutkan Yan Guang, tidak ada tanda-tanda seorang pun prajurit di jalan ini kecuali mayat-mayat geng ikan todak. Yan Guang dan prajurit Aula Ular dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat di tanah. Mereka menemukan bahwa hampir semuanya terbunuh oleh satu pedang, dan mengambil tas penyimpanan dan cincin penyimpanan, tidak meninggalkan jejak untuk ditemukan. Anak muda, orang-orang ini semua terbunuh oleh pedang. Itu pedang yang cepat, yang telah menuai kehidupan orang-orang ini hampir dalam sekejap. Itu adalah teknik pedang yang sangat mendominasi. Saya khawatir prestasi master berada di atas level Daozun. Ketika seni bela diri Aula Ular melihat luka-luka pada anggota geng ikan todak, mereka terkejut dan gembira. Pikiran pertama yang muncul di hati mereka adalah bahwa seorang pria kuat di atas level Daozun telah melakukannya. Jika bukan karena Daozun, tidak ada yang bisa membunuh lebih dari 50 pendekar pedang dari geng Swordfish dan satu orang kuat di ranah Dao 8 perampok dengan satu pedang. Yan Guang melirik mayat di tanah, mengangkat matanya, melihat ke rumah-rumah di sekitarnya, dan berkata dengan suara rendah, aku khawatir kamu akan kecewa. Paman keempat baru saja menerima berita yang mengatakan ini adalah tangan seorang pejuang Dao semu, bukan seorang guru Dao. Prajurit Aula Ular berseru, apa? Bisakah seorang seniman bela diri di alam kuasi Tao memiliki teknik pedang seperti itu? Bagaimana seorang prajurit di alam kuasi Dao bisa membunuh seorang prajurit di alam Baji Dao? Apakah pesannya salah? Yan Guang berkata, tidak boleh salah. Itu berita dari geng ikan todak ini. Awalnya, saya tidak percaya bahwa ada orang aneh seperti itu di dunia yang dapat membunuh yang kuat di alam kuasi Dao, dan mereka juga yang kuat di alam Baji Tao. Sungguh luar biasa. Hati-hati, tuan-tuan. Saya tidak akan pergi. Selain itu, orang ini ada di rumah-rumah di sekitar sini. Mata Yan Guang membeku dan melihat ke rumah-rumah di sekitarnya. Mendengar kata-kata Yan Guang, lebih dari 20 seniman bela diri dari Aula Ular mendekat satu demi satu dan bersandar bersama. Mereka dengan hati-hati mengamati pergerakan rumah-rumah di sekitarnya. Jika ada gangguan, mereka akan segera mengambil tindakan dan bertarung bersama dengan rumah dan seniman bela diri menjadi bubuk. Temukan dia. Yang Guang mengeluarkan segenggam debu dari kantong penyimpanan dan melemparkannya ke udara. Debu tersebut membiaskan sinar matahari dan memancarkan kilau warna-warni. Tiba-tiba, debu yang berterbangan di udara tampak memiliki kehidupan dan terbang menuju sebuah rumah. Di mana, masuklah dan bunuh dia. Yan Guang menunjuk ke rumah tersebut dan berteriak. Tiba-tiba, lebih dari 20 prajurit balai ular bergegas ke rumah tersebut, dan kekuatan besar tersebut langsung menghancurkan rumah tersebut menjadi debu. Di dalam rumah, Lin Bai bersandar di jendela dan menyaksikan Yan Guang dan yang lainnya tiba di sana. Dia melirik lebih dari 20 orang satu persatu dan berkata dengan suara rendah, orang-orang ini maju dan mundur dengan tertib dan diperlengkapi dengan baik. Tampaknya orang-orang ini bukan pasukan pemberontak di Teluk Poyue. Mereka mungkin adalah ahli balai ular di 16 Xianwu. Pemuda itu tidak tahu apa yang ada di Benteng 16 Abadi. Setelah Lin Bai membunuh geng ikan pedang, dia baru saja ingin pergi ketika dia menemukan bahwa Yan Guang telah membawa orang.
Jadi Lin Bai masuk ke dalam rumah dan mengamati dalam kegelapan. Namun tiba-tiba, Lin Bai melihat Yan Guang mengeluarkan segenggam debu dari kantong penyimpanan dan terbang ke rumahnya. Ketika debu itu tiba di depannya, Lin Bai menyadari bahwa itu adalah serangga kecil, berwarna keemasan, seperti nyamuk. Serangga nyamuk ini menembus jendela, mulutnya yang tajam menusuk Lin Bai dan pergi. Lin Bai terkejut oleh pedang itu dan membunuh nyamuk-nyamuk itu. Namun dengan Lin Bai, tempat persembunyiannya juga terbongkar. Lebih dari 20 master aula ular bergegas ke para prajurit, dan kekuatan besar itu membombardir rumah itu secara langsung, menghancurkan rumah itu menjadi bubuk juven. Lin Bai mengambil langkah pertama untuk melarikan diri sebelum rumah berubah menjadi bihun. Lin Bai Teng berdiri dengan hampa dan jatuh di jalan. Dia menatap Yan Guang dengan tenang dan bertanya, "Kemarilah, nama jenderal." Mulut Yan Guang dipenuhi dengan senyum muram, di bawah kursi Yan Jun di neraka-neraka, Bai Wuchang diperintahkan untuk datang ke sini, silakan turun ke dunia bawah. Bunuh dia. Yan Guang menyindir dan memprovokasi Lin Bai sebentar. Kemudian dia berteriak dengan ganas, dan lebih dari 20 prajurit bergegas maju satu demi satu. Meskipun dia tidak tahu identitas spesifik Yan Guang, Lin Bai juga dapat melihat bahwa lebih dari 20 seniman bela diri menghormati Yan Guang. Jelas, dia memiliki asal-usul yang luar biasa dan status bangsawan. Jadi, sebuah rencana muncul di benak Lin Bai. Hati-hati, pria ini agak aneh. Kalian semua, aku punya tangan kananku. Baiklah, aku akan menyerang tangan kiriku. Aku menyerang dari belakang. Kita menghadapi serangan keras. Pada saat mereka bergegas ke Lin Bai, lebih dari 20 prajurit segera mulai bergerak maju dan mundur dengan tertib. Mereka bekerja sama satu sama lain dalam pengertian diam-diam. Sekilas, mereka yang telah mengalami banyak perang hidup dan mati bersama sepanjang tahun bukanlah jenis gerombolan ikan todak. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. Hampir dalam sekejap, mereka memblokir semua rute mundur Lin Bai, dan mereka semua berjuang bersama untuk memaksa Lin Bai menutupi lubang kematian di tubuhnya, tidak meninggalkan jalan bagi Lin Bai untuk bertahan hidup. Setelah pedang Lin Bai Yun memblokir serangan beberapa orang, dia tiba-tiba menemukan rambut di punggung, bahu kiri, selangkangan, dan pahanya. Tidak bagus. Seru Lin Bai, tidak meninggalkan tangannya. Pedang di tubuhnya menyebar seperti laut, dan tiba-tiba menyapu lebih dari 100 mil. Laut mengalir melintasi laut. Dengan satu pedang, bidang pedang saling bersilangan, seperti banjir naga. Itu membunuh setengah dari lebih dari 20 prajurit yang datang ke Lin Bai. Setengah lainnya bertahan tepat waktu dan menyelamatkan nyawa. Chang Haijing. Laut sedang bergejolak. Apakah kamu dari kota Qingsui? Mata Yan Guang berbinar dan berseru dengan suara rendah. Tuan muda, larilah, kita bukan lawannya. Puluhan orang yang selamat tadi terluka parah. Tanpa mempedulikan luka-luka mereka, mereka bangkit dan segera mendatangi Yan Guang dan membawanya pergi. Semua prajurit aula ular ini terlatih dengan baik. Mereka maju dan mundur dengan tertib dan bekerja sama satu sama lain. Ketika mereka menyerang, mereka sama mematikannya dengan ular berbisa. Ketika mereka mundur, mereka bahkan lebih tegas. Setelah mereka menahan pedang mematikan Lin Bai, mereka segera menilai bahwa mereka bukan lawan Lin Bai, dan segera menarik Yan Guang untuk melarikan diri, agar tidak dibunuh oleh Lin Bai. Mau pergi. Lin Bai mengangkat matanya dan melangkah keluar untuk menyusul Yan Guang. Bab 4107 Lin Bai yang aneh. Lebih dari 20 prajurit aula ular yang terluka menemukan bahwa Lin Bai telah dikalahkan. Mereka segera berbalik dan membawa Yang Guang untuk melarikan diri. Yan Guang adalah putra pemimpin aula ular. Menurut aturan, dia juga tuan muda mereka. Jika Yan Guang melakukan kesalahan, bahkan jika mereka dapat kembali hidup-hidup, kepala aula ular akan membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa Yan Guang. Melihat bahwa prajurit aula ular masih membawa Yan Guang ketika dia melarikan diri untuk hidupnya, Lin Bai lebih yakin bahwa dia memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia menyeringai muram dan menginjak pedang terbang, dan langsung muncul di depan orang-orang yang melarikan diri, menghalangi jalan mereka. Yan Guang kembali sadar saat ini. Wajahnya dingin. Dia juga menemukan bahwa Lin Bai tidak mudah dihadapi. Di bawah perlindungan seni bela diri aula ular, Yan Guang berpura-pura tenang dan berkata, "Saudaraku, mengapa kamu ingin melakukan ini? Jika kamu membiarkanku pergi hari ini, akan ada hadiah yang bagus untuk benteng abadi ke-16 di masa depan."
Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, aku bersedia menyediakannya sepanjang hidupku. Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Apakah semudah itu untuk dibodohi? Lin Bai mencibir dan mengangkat pedang iblisnya. Matanya masih dingin tanpa ada perubahan. Bagi mereka yang putus asa, tidak peduli Chen Luo macam apa yang mereka buat, mereka tidak dapat dengan mudah dipercaya, terutama dalam keadaan di mana musuh kuat dan kita lemah. Begitu musuh yang kuat kembali kepada Tuhan, tidak ada kemungkinan bagi yang lemah untuk bertahan hidup. Sepertinya kamu harus membunuhku hari ini. Yan Guang dalam hati sedikit takut, melangkah mundur samar-samar. Sekarang berada di medan perang hidup dan mati di Teluk Po Yue. Apapun dapat ditemukan. Begitu Lin Bai memutuskan untuk membunuh Yan Guang, aku khawatir Lin Bai tidak akan mempertimbangkan posisinya di Benteng Abadi 16. Tidak, tidak, kau lebih berguna hidup daripada mati. Lin Bai tersenyum di sudut mulutnya. Melihat senyum Lin Bai, rambut Yan Guang berdiri tegak. Dia merasa dingin di hatinya. Dia tidak ingin terjerat dengan Lin Bai. Dia segera meraung, bunuh dia. Saat dia berbicara, prajurit yang terluka dari aula ular bergegas keluar satu demi satu dan bergegas ke Lin Bai. Dan Yan Guang saat ini, berbalik dan berlari, dengan cepat melarikan diri. Buang-buang waktu. Melihat lebih dari 10 prajurit yang terluka terbunuh, Lin Bai mencibir, melangkah keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bayangan, melewati lebih dari 10 prajurit. Tepat pada saat ini, luka di leher lebih dari 10 prajurit itu terbuka dan darah mengalir. Baru setelah Lin Bai muncul di belakang lebih dari 10 prajurit itu, kepala mereka terangkat, darah mereka menyembur keluar, dan tubuh mereka terjatuh tak berdaya ke tanah. Yan Guang yang sedang berlari, menoleh ke belakang dan melihat bahwa gerakan tubuh Lin Bai seperti hantu yang bergerak cepat melewati lebih dari 10 prajurit. Setelah dia lewat, kepala lebih dari 10 prajurit itu terpisah dan jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat. Setelah membunuh orang-orang ini, Lin Bai segera bergegas ke Yan Guang. Pedang yang dingin dan tanpa ampun menusuk punggung Yan Guang. Wajah Yan Guang penuh dengan kepanikan. Dia ingin mengeluarkan senjata ajaib untuk membela diri, tetapi pedang ini datang terlalu cepat. Sebelum Yan Guang mengeluarkan senjata ajaibnya, dia terkena. Oh! Yan Guang terbang ke depan dan menghantam puluhan meter jauhnya. Hampir semua tulangnya patah oleh pedang Lin Bai, dan hatinya rusak. Jika Lin Bai menginginkan nyawa Yan Guang, pedang ini akan cukup untuk membunuhnya. Yan Guang yang jatuh ke tanah, pucat pasi. Dia menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Dalam penglihatannya yang kabur, Lin Bai datang kepadanya selangkah demi selangkah, "Siapa namamu? Apa asal-usulmu? Apa identitasmu?" "Hehe, kamu tidak tahu asal-usulku. Aku tidak tahu siapa aku." Yan Guang menertawakan dirinya sendiri. Dia adalah salah satu pangeran di 16 benteng abadi. Dia adalah putra kepala balai ular. Di Sungai Xianxi, hampir semua orang tahu. Dia pikir Lin Bai tahu identitasnya tetapi ingin membunuhnya. Dia telah mengambil keputusan. Sekarang Lin Bai bertanya, Yan Guang tersenyum pahit, awalnya Lin Bai sama sekali tidak tahu siapa dia. Jika dia memberi tahu Lin Bai identitasnya sebelumnya, apakah Lin Bai akan takut? Aku, Yan Guang, adalah salah satu dari 16 balai benteng abadi 16 dan putra kepala balai ular. Jika kamu berani membunuhku, ayahku dan 16 Xianwu tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Guang mengubah semua kemarahan di hatinya menjadi gelombang suara dan meraung marah pada Lin Bai. Dia berharap untuk melaporkan identitasnya. Ketika Lin Bai tahu posisinya di 16 benteng abadi, dia takut untuk membunuhnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa di tengah hati Lin Bai, putra penguasa balai ular terdengar seperti karakter yang baik. Mulut Lin Bai sedikit ganas tersenyum, memegang bahu Yan Guang, dan menyeretnya ke depan. Yan Guang diseret oleh Lin Bai ke tanah dan menggeram, "Apa yang kau lakukan? Kau tahu identitasku dan berani memperlakukanku seperti ini. Apa kau benar-benar takut mati? Hidup tidak menyenangkan, kematian tidak menyakitkan." Lin Bai terkekeh. Ketika Lin Bai menyeret Yan Guang, dia menemukan bahwa Yan Guang ingin melarikan diri. Lin Bai langsung memotong kaki dan telapak kaki pria itu, dan memperingatkan, "Jika kau tidak jujur, aku akan melepaskan kultivasiku." Yan Guang takut menjadi konyol. Membuang prestasimu. Meskipun pencapaian Yan Guang tidak tinggi, ada juga pencapaian 6 perampokan.
Setelah meninggalkan pencapaiannya, meskipun ada cukup sumber daya kultivasi di Benteng Abadi 16 untuk memulihkan ladang ramuan dari Yang Wang, semuanya harus dimulai dari awal lagi. Dia harus mengalami kohesi ramuan dewa lagi dan berkultivasi ke alam kuasi Tao. Itu bukan hal yang paling penting. Yang penting adalah bahwa setelah berlatih ke alam kuasi Tao, Yan Guang harus menemukan harta karun untuk menghindari perampokan guntur, dan kemudian berulang kali menyeberangi jalan ke alam 6 perampokan. Bahkan jika Anda berada di Benteng Abadi 16 sekarang, hanya ada sedikit harta karun untuk menghindari perampokan guntur. Mereka hampir berharga dan tidak memiliki pasar. Jika tidak, kultivasi Yan Guang tidak akan bertahan di jalan 6 perampok begitu lama. Yan Guang jujur, tidak mudah melawan, diam-diam mengumpulkan kekuatan. Lin Bai menyeret Yan Guang ke jalan dan melihat ke kedua sisi. Jalan itu lurus dan lebar, panjangnya sekitar kilometer. Jalan-jalan di kedua sisi kosong dan kosong. Lin Bai melempar Yan Guang ke tanah dan langsung masuk ke paviliun untuk memeriksa situasi. Apa yang kau inginkan? Yan Guang menggertakkan giginya dan menggeram pada Lin Bai. Namun, Lin Bai tidak bertanya, mencari dirinya sendiri di dalam rumah bola-balik. Setelah beberapa saat, Lin Bai duduk dengan lutut bersilang, dan pikirannya bergerak. 3 pedang terbang yang tersembunyi di ladang ramuan keluar dari tubuhnya dan terbang di jalan sesuai dengan instruksi Lin Bai. Mata Yan Guang menyusut dan menemukan bahwa pedang-pedang itu diukir di dinding rumah-rumah di jalan, di bumi, bahkan di langit. Mereka berkumpul tetapi tidak bubar. Apa yang kau lakukan? Jawab aku. Yan Guang tiba-tiba merasa tidak enak, dan segera meraung pada Lin Bai. Pada saat ini, 3 pedang terbang itu tiba-tiba menghilang di blok, dan tidak kembali ke tubuh Lin Bai, tetapi menghilang begitu saja. Pada saat ini, Lin Bai bangkit dan datang ke Yan Guang. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggang Yan Guang dan menghancurkannya dengan metode rahasia roh bela diri. Dia mengambil beberapa catatan dari sana dan melemparkannya ke Yan Guang. Dia berkata, sekarang aku akan memberimu kesempatan. Kamu dapat menggunakan catatan ini untuk meminta bantuan. Bab 4108 Jalan Kucing Emas. Lin Bai mengambil beberapa catatan dari tas penyimpanan Yan Guang dan melemparkannya ke Yan Guang, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk meminta bantuan dengan catatan-catatan ini. Jika seseorang menyelamatkanmu dari jalan ini dalam 3 jam, aku akan mengampuni nyawamu. Serius. Yan Guang sangat gembira dan bersemangat. Ada banyak ahli di Benteng 16 Abadi. Selama Yan Guang memberi perintah, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas menyelamatkannya. Meskipun Lin Bai bukan lawan dari para Taois yang kuat, ada banyak Taozun yang kuat di Benteng 16 Abadi. Yan Guang tidak percaya bahwa Lin Bai dapat menjadi tak terkalahkan di dunia jika dia mempraktikkan alam kuasi Tao. Taois yang kuat bukanlah lawan. Tidak bisakah Daozun menghukumnya? Lin Bai berkata sambil tersenyum, tentu saja, kamu dapat meminta bantuan sekarang. Setelah mengatakan itu, Lin Bai melompat dan jatuh di atap satu sisi. Dia memperhatikan asap di teluk dan suara pertempuran di kejauhan. Yan Guang terluka parah. Dia memegang catatan itu dengan tangannya yang gemetar, dan mulutnya dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Setelah memilih catatan itu dengan hati-hati, dia segera berkata, Paman keempat, datang dan bantu aku, datang dan bantu aku. Di depan menara bulan utara, paman keempat dari keluarga Yan memiliki wajah yang bermartabat. Dia melihat banyak prajurit yang gigih dalam melawan menara bulan utara, dan mengalami sakit kepala untuk sementara waktu. Sudah beberapa jam sejak penyerangan, tetapi para prajurit di Teluk Po Yue telah mengandalkan susunan di gedung Bei Yue dan telah mempertahankannya hingga hari ini. Dengan cara ini, saya khawatir kita mungkin tidak dapat merebut Bei Yulu dalam 3 atau 4 hari. Selain itu, ada hal lain yang mengganggu paman keempat dari keluarga Yan, yaitu, Yan Guang, yang pergi untuk memblokir bala bantuan di Teluk Po Yue, belum kembali. Bukan saja dia tidak kembali, tetapi dia tidak memiliki berita sama sekali. Ini tidak dapat membantu membuat paman keempat dari keluarga Yan khawatir. Paman keempat dari keluarga Yan tahu bahwa Yan Guang adalah putra tunggal dari penguasa Balai Ular. Dia lebih penting daripada hidupnya. Dia memiliki posisi yang luar biasa dalam keluarga Yan. Dia telah dilatih sebagai pemimpin keluarga Yan berikutnya. Dengan kata lain, Yan Guang akan menjadi salah satu pemimpin senior dari 16 benteng abadi di masa depan, dan dia juga akan menjadi pemimpin balai di masa depan.
Dalam penyerangan di Teluk Boyue, kepala balai ularlah yang meminta Yan Guang untuk mengikuti paman keempat dari keluarga Yan untuk mencampur beberapa prestasi militer. Dengan prestasi militer ini, status Yan Guang di Benteng Abadi 16 dapat lebih ditingkatkan di masa depan. Oleh karena itu, paman keempat dari keluarga Yan tahu bahwa bahkan jika menara bulan utara di Teluk Boyue tidak dapat dirobohkan, Yan Guang tidak mungkin melakukan kesalahan. Bagaimana dengan Tuan Yan Guang? Belum ada kabar. Paman keempat dari keluarga Yan berteriak kepada prajurit di sekitarnya. Tidak, tidak. Hati prajurit itu hancur karena ketakutan. Kirim seseorang untuk melihat apa yang terjadi. Paman keempat dari keluarga Yan berteriak, aku tahu aku seharusnya tidak membiarkan Yan Guang pergi. Pada saat ini, tiba-tiba, simbol fonetik di tas penyimpanan paman keempat Yan menyala. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Teriakan minta tolong Yan Guang yang ketakutan datang dari atas, paman keempat, tolong aku, datang dan selamatkan aku. Jantung paman keempat Yan tersangkut di tenggorokannya, Yan Guang, ada apa? Ada apa? Aku telah ditangkap oleh King Luo. Paman keempat, ayo, ayo. Yan Guang berteriak dengan gugup. Pupil mata paman keempat Yan meledak dan bertanya, di mana kamu? Aku. Yan Guang duduk di tanah dan mendongak untuk menemukan nama blok itu. Lin Bai duduk di atap, terdiam dan tersenyum. Dia sangat bodoh. Ketika dia diseret ke blok tadi, Lin Bai sengaja berhenti di depan rambu jalan agar Yan Guang mengingat nama blok itu. Namun sekarang sepertinya Yan Guang bahkan tidak tahu di mana dia berada. Jalan kucing emas, kata Lin Bai. Yan Guang berkata dengan tergesa-gesa, paman keempat, aku di jalan kucing emas. Datang dan bantu aku. Paman keempat dari keluarga Yan mendengar kata-kata orang lain dan berkata dengan suara dingin, apakah ada orang lain selain kamu? Yan Guang berkata, itu King Luo. Dia memintaku untuk meminta bantuan. Paman keempat dari keluarga Yan langsung mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Bukankah Yan Guang mengatakan dia ditangkap oleh King Luo tadi? Bagaimana mungkin King Luo meminta Yan Guang menggunakan simbol fonetik untuk meminta bantuan? Paman keempat, jangan bertanya, datang dan bantu aku. Pria ini bukan manusia. Datang dan bantu aku. Suara Yan Guang dengan rongga tangisan, ekspresi ketakutan. Lin Bai duduk di atap dan tertawa serta mengabaikannya. Semakin buruk suara Yang Guang yang memohon belas kasihan, semakin cemas orang-orang di 16 Xianwu, dan semakin baik bagi Lin Bai. Baiklah, aku akan segera mengirim seseorang ke sana. Paman keempat dari keluarga Yan juga memperhatikan bahwa Yan Guang hampir tidak dapat bertahan. Dia menyingkirkan catatan itu dan berkata dengan suara dingin, Zhang Kuanwei, kamu dapat menghitung 500 master di aula ular dan ikuti aku. Kami yang lain tinggal di sini dan mendengarkan perintah Dingda. Kita harus menyerang menara Beiyue sesegera mungkin. Di depan gedung Beiyue, paman keempat keluarga Yan menghitung lebih dari 500 orang ahli di aula ular, lalu berbalik dan langsung menuju ke blok kucing emas. Beberapa saat kemudian, setelah paman keempat keluarga Yan dan para pendekar aula ular melakukan penyelidikan yang cermat, kami akhirnya menemukan jalan kucing emas. Saat ini, jalan kucing emas sudah kosong, berjejer paviliun mewah di kedua sisi, tetapi tidak bernyawa. Blok itu dikelilingi oleh udara dingin dan keheningan yang menyesakkan. Wakil kepala aula, blok kucing emas ada di depan, tetapi sepertinya tidak ada seorang pun di sana. Paman keempat dari keluarga Yan mengedipkan matanya dan mengangkat tangannya. Para prajurit aula ular menyelinap ke jalan kucing emas secara berkelompok. Paman keempat dari keluarga Yan masuk dari pintu masuk utama. Duduk di atap untuk berjemur di bawah sinar matahari, Lin Bai tiba-tiba merasa ada seseorang yang memasuki blok itu. Matanya tenggelam dan dia mengangkat semangatnya. Melihat ke bawah, dia melihat paman keempat dari keluarga Yan berjalan menuju blok sendirian. Lin Bai melihatnya, dan paman keempat dari keluarga Yan secara alami melihat Lin Bai. Namun, paman keempat dari keluarga Yan hanya melihat Lin Bai, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke pemuda yang duduk di tanah di tengah blok. Yan Guang sangat mengesankan. Paman keempat. Yan Guang melihat paman keempat dari keluarga Yan datang dan langsung berteriak. Yan Guang, apa kabar? Paman keempat Yan langsung bertanya, khawatir dengan keadaan Yan Guang. Aku tidak bisa mati untuk saat ini. Hanya beberapa tulangku yang patah. Yan Guang akhirnya menghela napas lega. Sebelum melihat paman keempat dari keluarga Yan, hati Yan Guang tidak bisa jatuh ke tanah.
Dia takut Lin Bai tiba-tiba akan bertobat dan membunuhnya sebelum paman keempat datang. Setelah mendengar bahwa Yang Guang dalam keadaan sehat untuk sementara waktu, paman keempat dari keluarga Yan menatap pemuda yang duduk di atap. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Dengarkan Yan Guang, apakah kamu King Luo? Kota King Sui dan ke-16 Xian Wuku adalah teman lama. Meskipun keluarga King di kota King Sui telah hancur, kamu seharusnya tidak berurusan denganku, kan?" Lin Bai terkekeh, ini hanya masalah kepercayaan dan kesetiaan. Paman keempat dari keluarga Yan menyipitkan matanya dan berkata, "Selama kamu berjanji untuk melepaskan Yang Guang, aku dapat berjanji untuk membiarkanmu meninggalkan Teluk Poyue, dan Benteng Abadi 16 tidak akan pernah menjadi musuhmu. Bagaimana dengan ini? Yang Guang ada di sana, dan aku tidak memegang kakimu untuk mencegahmu menyelamatkan Yang Guang." Lin Bai berkata sambil tersenyum. Paman keempat dari keluarga Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti obat apa yang dijual di labu Lin Bai. Alih-alih membunuhnya, dia meminta Yan Guang untuk datang meminta bantuan. Ketika dia tiba, Lin Bai tidak meminta bantuan. Sebaliknya, dia duduk di atap dan bertanya pada dirinya sendiri untuk menyelamatkan Yan Guang. Apa yang terjadi di sini? Sekarang ini adalah perang antara Teluk Boyue dan 16 Xianwu. Bagaimana itu bisa terlihat seperti taman bermain bagi Lin Bai? Bab 4109, Kepung dan Serang Bala Bantuan. Yan Guang ada di sini. Kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa bawa dia pergi. Lin Bai duduk di atap dan berkata sambil tersenyum. Paman keempat dari keluarga Yan tampak muram. Berdiri di jalan, dia tidak berani melangkah maju dengan mudah. Dia bukan Yan Guang, yang telah belajar keras selama ratusan tahun, dan telah melihat banyak trik dalam seni bela diri. Intuisi pertamanya mengatakan kepadanya bahwa Lin Bai tidak akan membiarkannya menyelamatkan Yan Guang dengan mudah. Paman keempat, datang dan bantu aku. Aku tidak bisa bergerak. Bawa aku pergi. Yan Guang berteriak dengan tergesa-gesa. Bagus, bagus. Paman keempat dari keluarga Yan sepenuhnya setuju. Dia melambaikan tangannya di lengan bajunya dan memberi perintah. Orang-orang seni bela diri dari aula ular yang bersembunyi di kegelapan segera terbang keluar dan beberapa orang bergegas ke Yang Guang untuk membawa Yang Guang pergi dari jalan. Tetapi pada saat orang-orang ini menampakkan bentuk tubuh mereka, tiba bayangan pedang muncul di samping Yan Guang, dan mereka menebas orang-orang ini dengan ketajaman yang tak tertandingi. Dalam sekejap, semua prajurit aula ular yang bergegas menyelamatkan Yang Guang tewas dalam bayang-bayang pedang. Paman keempat Yan mengecilkan matanya dan bertanya pada Lin Bai, "King Luo, apa maksudmu?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Aku berkata, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyelamatkannya. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, tidak ada satupun orang yang memasuki jalan kucing emas hari ini yang dapat keluar hidup-hidup." Paman keempat dari keluarga Yan mendengus dingin, "Itu nada yang besar. Bahkan jika kamu tidak menghancurkan kota King Sui, keluarga Kingmu tidak berani menjadi begitu merajalela. Sekarang kota King Sui telah hancur, kamu hanyalah seekor anjing yang telah kehilangan keluarganya. Beraninya kamu berteriak di depanku. Seseorang, bunuh dia untukku." Bersama, paman keempat dari keluarga Yan meraung marah. Para seniman bela diri dari aula ular dalam kegelapan bergegas keluar satu demi satu dan bergegas ke Lin Bai. Lin Bai duduk di atap tanpa gerakan apapun. Mulutnya dipenuhi dengan senyum dingin, "Mari kita tunjukkan kekuatan dari susunan pedang tiga pembunuh yang sebenarnya. Pedang tiga pembunuh langit." Pikiran Lin Bai bergerak, dan rune susunan yang telah terbakar di jalan segera ditutupi dengan kekuatan pedang yang ditinggalkan oleh Lin Bai. Dengan suntikan kekuatan spiritual Lin Bai, setiap rune susunan muncul cahaya yang menyilaukan. Dengungan raungan tumpul datang, seluruh blok bergetar hebat. Surga, bumi dan manusia. Pedang pembunuh pedang Lin Bai menunjuk ke langit. Ketika jantung pedang bergerak, makna pedang menyebar seperti semburan laut. Di atas kubah blok, segel yang tersembunyi jauh di awan mengungkapkan jejaknya dan menyelimuti seluruh blok. Susunan pedang tiga pembunuh, ayunan penuh. Ketika Lin Bai mempelajari susunan pedang Sansha sebelumnya, ia menemukan bahwa ada dua jenis serangan. Yang pertama adalah mengendalikan tiga pedang terbang menjadi susunan pedang terbang tanpa menyiapkan susunannya. Kekuatannya adil, dan dapat beradaptasi dengan keadaan. Lebih mudah untuk menghadapi musuh. Yang kedua adalah mencocokkan susunan pedang tiga pembunuh dengan diagram susunan. Ketika Lin Bai meminta bantuan Yan Guang, ia telah meninggalkan peta di blok ini.
Segel yang terekam di bumi, rumah, dan langit adalah susunan lengkap dari 3 pedang pembunuh. Susunan pedang 3 pembunuh lebih kuat ketika dikombinasikan dengan diagram susunan. Bunuh. Lin Bai meraung dengan suara rendah dan membakarnya di segel di rumah. Seketika, Lin Bai menembakkan bayangan pedang tajam dan memotong semua prajurit aula ular yang sedang tumbuh. Bayangan pedang itu padat di blok, dan tampaknya tidak ada sudut mati. Tampaknya ada lubang tanpa dasar di segel, yang dapat menampung bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, bayangan pedang itu melesat keluar, dan di bawah kendali Lin Bai Xinian, ia menebas semua prajurit aula ular di blok itu. Apa-apaan ini? Tidak, ada susunan sihir. Ini bukan susunan sihir, ini susunan pedang. Ini pertarungan untuk membunuh. Semua prajurit aula ular yang melesat keluar segera berseru. Mereka tidak peduli untuk membunuh Lin Bai dan mencoba yang terbaik untuk melawan bayangan pedang di blok itu. Paman keempat dari keluarga Yan menghindar kembali 100 meter, dan melihat ke blok di depan, di mana pedang melesat keluar dari segel. Mereka berkumpul menjadi semburan bayangan pedang di blok itu, dan dengan brutal membunuh semua prajurit aula ular di blok itu. Itu segelnya. Jika kamu memecahkan segel di rumah itu, kamu dapat memecahkan bayangan pedang itu. Jika segelnya masih ada, kamu tidak akan pernah memecahkan susunan ini. Paman keempat dari keluarga Yan segera melihat petunjuk itu dan meraung. Setelah mendengar instruksi itu, semua seniman bela diri dari aula ular menyerah dan menghancurkan rumah-rumah di dekatnya. Untuk membunuh. Pada saat itu, Lin Bai berseru dan menekan satu tangan ke tanah. Segel besar dan aneh menyebar seperti cahaya dan bayangan di seluruh blok. Dari segel, bilah transparan dipotong dari segel dan ditembakkan ke langit dari tanah. Seni bela diri aula ular kehilangan banyak lagi dalam arti pedang ini. Lin Bai tidak menahan tangannya, menatap ke langit dan menunjuk dewa membunuh. Di atas awan di langit, segel yang tersembunyi di kedalaman awan muncul, seolah-olah langit telah jatuh di atas blok. Secara bertahap, dari segel, pedang langit yang besar dan tak tertandingi muncul, yang berada di atas langit. Berdiri di atap, Lin Bai mengepalkan jari pedangnya dan melafalkan rumus ringkas dari susunan pedang 3 pembunuh. Tebas. Dalam waktu singkat, Lin Bai mengayunkan pedangnya ke jalan di depannya dan menebasnya. Pedang dewa pembunuh tiba-tiba terangkat. Kekuatan besar menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya, dan tanah berguncang. Sebuah pedang menyapu ribuan prajurit. Semua prajurit aula ular di jalan di bawah pedang itu terbunuh. Dengan lambaian lengan baju Lin Bai, angin sepoi-sepoi muncul di jalan, meniup asap dan debu. Ketika asap dan debu menghilang, hanya untuk melihat rumah-rumah yang runtuh dan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya di blok kucing emas, serta paman dan keponakan keluarga Yan yang tercengang. Paman keempat dari keluarga Yan segera kembali kepada Tuhan. Tidak masalah bahwa lebih dari 500 prajurit aula ular tewas di sini, tetapi setidaknya kita harus menyelamatkan Yan Guang. Pada saat ini, paman keempat dari keluarga Yan berada di depan Yan Guang. Dia ingin meraih Yan Guang dan pergi. Tetapi pada saat dia mengulurkan tangan, tangan yang lain memegang pergelangan tangannya. Paman keempat dari keluarga Yan itu kedinginan. Sambil mendongak, Lin Bai, yang baru saja duduk di atap rumah, sudah muncul di sampingnya dan menggenggam pergelangan tangannya dengan tangannya. Dia tidak bisa membiarkannya membawa Yang Guang pergi. Sepertinya kamu tidak memiliki kemampuan hebat untuk menyelamatkan Yan Guang. Karena kemampuannya tidak cukup, maka di kehidupan selanjutnya teruslah bekerja keras. Lin Bai mencibir. Paman keempat dari keluarga Yan berkedip dan berkata dengan tergesa-gesa, King Luo, dengarkan aku. Oh! Dengan cipratan darah, Lin Bai memenggal kepala paman keempat dari keluarga Yan. Penuh darah yang memercik di wajah Yan Guang, membuat 6 dewa Yan Guang ketakutan. Sekarang, jika diberi kesempatan, kamu dapat terus meminta bantuan. Lin Bai pergi ke satu sisi dan duduk dengan lutut bersilang. Saraf jalan arkaan mulai bekerja. Dia mengeluarkan semua buah Tao di sini dan memurnikannya menjadi segel Dewa Tao. Akhirnya, di dada Lin Bai, segel Dewa Tao ketujuh muncul. Yan Guang ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berkata kepada Lin Bai, kamu ingin menggunakan aku sebagai umpan untuk memancing orang-orang kuat dari 16 Xianwu untuk menyelamatkanku, lalu kamu bisa membunuh mereka. Kamu sangat jahat. Lin Bai memejamkan mata dan memusatkan pikirannya. Dia memadatkan segelnya dan berkata, itu tidak tercela. Dalam seni perang, itu disebut mengepung dan menyelamatkan.
Tapi satu-satunya perbedaan adalah aku mengalahkanmu sendirian. Apakah kamu tidak ingin hidup? Jika kamu tidak ingin hidup, kamu tidak perlu meminta bantuan. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Yan Guang ketakutan setengah mati, segera mengambil catatan itu, terus meminta bantuan. Setelah menyempurnakan semua Dao Guo, Lin Bai mengatur ulang susunan pedang Sanxia. Bab 4110 Wudong. Yan Guang menahan rasa malu di dalam hatinya. Dia telah menemukan bahwa tujuan utama Lin Bai adalah untuk memimpin orang-orang kuat dari 16 benteng abadi untuk membunuh mereka satu per satu. Lin Bai, yang awalnya dilatih di alam kuasi Tao, dengan serangkaian keterampilan misterius dan tak terduga dan susunan pedang yang kuat ini, dapat membunuh ratusan orang kuat. Itu menakjubkan. Meskipun Yan Guang telah melihat melalui tujuan Lin Bai, tidak ada cara untuk mengubah situasi saat ini. Seperti yang dikatakan Lin Bai, hidupnya ada di tangan Lin Bai. Jika dia tidak meminta bantuan, maka tidak ada gunanya bagi Lin Bai untuk menahannya. Namun, meskipun Yan Guang tahu bahwa ini adalah jebakan, dia harus meminta bantuan dan membiarkan orang-orang kuat dari 16 benteng abadi datang untuk menyelamatkannya. Sekali lagi dalam waktu yang singkat, ada lebih dari ribuan orang kuat di 16 benteng abadi yang datang untuk menyelamatkan Yang Guang. Ada dari Yiji Daojing hingga Liuji Daojing, dan hanya sedikit dari mereka yang datang ke yang ke-8. Namun, Lin Bai, kecuali paman keempat dari keluarga Yan, tidak bertemu dengan satu pun prajurit di Jiuji Daojing. Tanpa kecuali, mereka semua tewas dalam susunan pedang Lin Bai. Lin Bai berdiri sebelum matahari terbenam. Darah pada bilah pedang iblis seputih salju menetes ke tanah di sepanjang ujung pedang. Setelah melihat mayat-mayat di seluruh tanah, Lin Bai menyeret cahaya burung layang-layang ke jalan berikutnya. Setelah memurnikan begitu banyak buah Tao, segel Tao di dada Lin Bai telah dipadatkan menjadi yang ke-8, hanya berkurang satu. Saraf Tao Archaean dapat dikultivasikan ke tingkat yang hebat. Selain itu, bayangan virtual segel Tao ke-9 telah dipadatkan. Lin Bai merasa bahwa tidak lama lagi untuk memadatkan segel Tao ke-9. Kamu bisa mulai meminta bantuan. Lin Bai melempar Yan Guang ke tanah dan memintanya untuk meminta bantuan, sementara dia mulai mengatur susunan pedang tiga pembunuh di jalan ini. Yan Guang, pucat dan mati rasa di matanya, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak lagi. Kamu telah membunuh semua orang kuat yang bisa kuhubungi. Apa lagi yang kamu inginkan? King Luo, aku bersumpah, aku akan membiarkanmu membayar hutang darahmu. Aku bersumpah, 16 benteng abadi akan membuatmu frustrasi. Aku bersumpah, aku akan menemukan keluargamu dan membiarkanmu melihat keluargamu mati di depanmu. Hari ini, kekejaman Lin Bai membuat Yang Guang merasa takut, tetapi yang membuat Yan Guang runtuh adalah selama hari ini, Yan Guang menyaksikan saudara-saudaranya dan teman-temannya, kerabat dan teman-temannya, mentornya, kekasihnya, satu persatu mati di bawah pedang Lin Bai. Lin Bai seperti dewa kematian dari neraka, tanpa perasaan apapun. Dia mengayunkan pedangnya dan menuai jiwanya. Mendengar raungan Yan Guang, Lin Bai berhenti, menoleh ke arah Yan Guang dan berkata sambil tersenyum, jadi, kau tidak punya nilai guna. Karena tidak ada nilai, maka kau tidak perlu ada. Sambil berbicara, Lin Bai menghampiri Yan Guang, dan pedang iblis itu ada di tangannya. Seluruh tubuh Yan Guang terasa menyeramkan. Matanya terbelalak karena ngeri, King Luo, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Yan Guang yang tadinya keras kepala dan berbicara dengan liar, langsung melunak ketika melihat hati Lin Bai yang ingin membunuh. Ayah dan ibu yang menangis memohon belas kasihan kepada Lin Bai. Yan Guang telah melihat bahwa Lin Bai bukanlah orang yang tidak waras, ia bertindak sangat tegas. Begitu Lin Bai membunuhnya, Yan Guang tidak jauh dari kematian. Aku masih punya nilai, aku masih punya nilai. King Luo, aku masih bisa menjangkau orang. Aku masih bisa. Yan Guang dengan cepat menunjukkan nilainya sendiri, dari catatan di sini untuk memilih satu bagian. Lin Bai berbalik tanpa ekspresi dan mulai menyusun susunan tiga pedang pembunuh. Yan Guang memegang catatan itu. Dia benar-benar tidak ingin menghubungi orang ini. Karena di ujung lain catatan ini, Wudong, putra dari keluarga Wu yang ke-16 abadi, putra dari pemimpin aliansi Xian Wu ke-16 kontemporer, dan penguasa sekte Naga Lilin, akan menjadi Wudong. Yan Guang tidak ingin menghubungi Wudong. Dia tidak tahu apakah Wudong memiliki kekuatan untuk menghadapi Lin Bai.
Jika Wudong datang dan dibunuh oleh Lin Bai, bahkan jika dia dapat kembali hidup-hidup, pemimpin Wu Yuan tidak akan melepaskannya. Meskipun Yan Guang tahu bahwa Lin Bai memanfaatkan dirinya sepenuhnya sekarang, dia mungkin tidak mempertimbangkan untuk memberikan dirinya cara untuk hidup, tetapi Yan Guang tidak bisa menyerah. Dia tidak ingin mati. Selama Lin Bai tidak membunuhnya, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk hidup. Setelah ragu-ragu, Yan Guang menghubungi Wudong dengan catatannya. Di Sungai Xianxi, di sebuah perahu bangunan besar. Wudong menghentikan catatan itu dan mengerutkan kening. Pemimpin Wu Yuan, yang berdiri di depannya, bertanya dengan suara dingin, "Ada apa?" Wudong berkata dengan suara rendah, "Ayah, aneh sekali Yan Guang dalam kesulitan di Teluk Poyue. Dia bahkan mengirim pesan untuk memintaku menyelamatkannya." Wu Yuan berkata dengan suara rendah, "Ada begitu banyak orang kuat di SHETANG yang berada di Teluk Poyue. Dia seharusnya menghubungi SHETANG terlebih dahulu untuk menyelamatkannya. Mengapa dia harus menghubungimu? Ini yang tidak ku mengerti," tetapi kedengarannya Yan Guang sangat cemas, dan memintaku untuk membawa lebih banyak orang kuat di masa lalu, lebih baik mereka yang memiliki tingkat Daozun. Wudong berkata, "Karena Yang Guang datang untuk meminta bantuan, ayah, tidak ada gunanya bagiku untuk berdiri di sini. Biarkan aku pergi ke Teluk Poyue untuk melihat situasinya. Mungkin aku bisa sedikit membantumu." Wu Yuan merenung sejenak, mengangguk dan setuju, "Baiklah, hati-hati. Jika Anda tidak bertemu siapapun di Wujin, jangan khawatir tentang hal itu." Anak itu sudah pergi. Wudong bangkit dan langsung menuju Teluk Poyue. Jalan Sakura, yang awalnya merupakan jalan yang sangat ramai di Teluk Poyue, adalah tanah suci bagi kaum terpelajar. Namun, sejak Xianwu ke-16 mulai menyerang Teluk Poyue, blok itu kosong, dan semua kaum terpelajar berlarian untuk berlindung. Setelah susunan pedang tiga pembunuh diatur, Lin Bai duduk di atap seperti biasa, menunggu penyelamat tiba. Lin Bai melihat kekacauan di teluk, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan upaya Lin Bai sendiri, sulit untuk mengubah keberhasilan atau kegagalan pertempuran antara 16 Xianwu dan Teluk Poyue. Lin Bai masih dapat mengatasi beberapa seniman bela diri Tao, tetapi begitu Daozun campur tangan, Lin Bai akan dikalahkan. Untungnya, orang-orang kuat Daozun di 16 benteng abadi telah membawa pergi keluarga Xiao. Oleh karena itu, sulit untuk bertemu beberapa Daozun di Teluk Poyue. 1 jam kemudian, malam tiba. Namun, kobaran api dari rumah-rumah di Teluk Poyue menyinari langit dengan terang seperti siang hari. Dalam cahaya sisa api, Lin Bai merasakan ada seorang pemuda yang melangkah ke jalan bunga sakura. Yan Guang duduk di tanah dengan punggungnya bersandar pada sebuah paviliun. Ketika dia melihat orang-orang yang masuk, dia tidak bisa menahan kegembiraan, "Saudara Wudong." Saat ini, orang yang memasuki jalan bunga sakura adalah Wudong. Wudong melihat Yan Guang duduk di tanah dari kejauhan. Dia merasakan napas Yan Guang tidak stabil dan dia terluka parah. Dia berkata sambil tersenyum, "Yan Guang, bagaimana kamu bisa begitu malu?